Fadlur Rahman. Saya Delis. Halo, perkenalkan nama saya Farhan Ridwan Majid. Di era digital yang berkembang dengan sangat cepat, aparatur sipil negara dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensinya. Perubahan teknologi, dinamika regulasi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik menghadirkan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh setiap ASN. Sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam menghimpun penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak memerlukan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami aspek teknis perpajakan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja yang semakin dinamis. Pegawai dituntut untuk terus memperbarui pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta pengembangan kemampuan yang memanfaatkan teknologi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, juga ditegaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan salah satu hak sekaligus kebutuhan bagi setiap ASN. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi bukan sekedar pilihan, melainkan bagian penting dalam membangun aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi menjadi salah satu upaya strategis yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Melalui pengembangan kompetensi, pegawai dapat meningkatkan kualitas kerja, menghadapi perubahan dengan lebih baik, serta memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat. Selain mendukung pencapaian tujuan organisasi, pengembangan kompetensi juga sejalan dengan konsep Smart ASN yang menekankan pentingnya ASN yang kompeten, adaptif, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Lalu, bagaimana Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan pengembangan kompetensi bagi para pegawainya? Berikut penjelasannya. Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen penuh dalam membangun SDM yang unggul melalui berbagai bentuk pengembangan kompetensi yang inovatif dan adaptif. Salah satu pilar utamanya adalah modernisasi metode pembelajaran dengan memanfaatkan ekosistem digital secara masif. Hal ini diwujudkan melalui penggunaan Learning Management System, platform Kemenq Learning Center, pelaksanaan webinar berkala, hingga budaya knowledge sharing interaktif yang dilaksanakan langsung di lingkungan unit kerja. Tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, DJP secara seimbang juga memfasilitasi program pelatihan teknis kedinasan yang mendalam, serta pelatihan-pelatihan manajerial guna membentuk kepemimpinan yang tangguh. Seluruh program ini diikat dalam sebuah konsep besar, yaitu continuous learning, sebuah prinsip belajar sepanjang karir di mana setiap pegawai didorong untuk terus memperbarui pengetahuan mereka sejalan dengan dinamika regulasi dan perkembangan zaman. Inovasi pengembangan kompetensi di DJP ini merupakan wujud nyata dari implementasi nilai-nilai Smart ASN. Pertama, literasi digital. Pemanfaatan platform KLC dan LMS melatih pegawai untuk cakap dan adaptif dalam menggunakan instrumen teknologi modern instansi. Kedua, kompeten. Pelatihan teknis yang terstruktur memastikan setiap aparatur memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Yang ketiga, learning agility. Konsep continuous learning membentuk karakter ASN yang memiliki kelincahan belajar tinggi, sikap respon perubahan, serta mampu menjawab tantangan organisasi di masa depan. Melalui bentuk pengembangan yang terintegrasi ini, DJP secara konsisten mencetak generasi Smart ASN yang berintegritas, profesional, dan siap membawa pelayanan publik ke tingkat tertinggi. Pengembangan kompetensi adalah jantung dari manajemen talenta ASN. Saat ini, penempatan pegawai bukan lagi sekedar rutinitas, melainkan berbasis kapasitas nyata. Dengan proaktif belajar, kita menempatkan diri dalam talenta pool yang berkualitas sehingga organisasi mudah menemukan orang-orang yang tepat di posisi yang tepat. Lalu, apa dampaknya? Jelas, ada garis lurus antara kompetensi kita dengan kinerja organisasi. ASN yang kompeten mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan solusi yang cepat. Pada akhirnya, pelayanan yang baik ini menjadi fondasi utama bagi pengembangan karakter kita sendiri. Namun, kita tidak bisa berjalan sendirian. Disinilah peran atasan dan organisasi sangat krusial. Atasan harus hadir bukan sekedar sebagai pengawas, melainkan sebagai mentor yang membangun budaya belajar. Lingkungan kerja yang suportif inilah yang mengubah teori dari pelatihan menjadi praktik nyata di lapangan. Jika
ketika ditarik benang merahnya, semua ini adalah wujud nyata dari Smart ASN. Yang pertama, profesionalisme. ASN yang terus belajar adalah ASN yang bekerja melampaui standar biasa. Kedua, manajemen talenta berbasis kompetensi, memastikan roda birokrasi selalu diisi oleh talenta-talenta terbaik. Yang ketiga, menghadapi perubahan, kompetensi membuat kita menjadi ASN yang tidak kaget dengan hal baru dan cepat beradaptasi. Kesimpulannya, pengembangan kompetensi bukanlah sekedar kewajiban administratif, melainkan kendara kita untuk menuju birokrasi di kelas dunia. Mari jadikan belajar sebagai budaya kita sehari-hari. Kan saya untuk menutup pembahasan ini dengan menjelaskan manfaat apa yang akan kita rasakan dengan pengembangan kompetensi. Manfaat pertama, dan yang paling dirasakan langsung oleh terutama masyarakat adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Pegawai yang kompeten akan mampu untuk memberikan informasi yang akurat, menyelesaikan persoalan dengan cepat, dan melayani dengan sikap profesional. Ini adalah wujud nyata dari integritas seorang ASN. Bekerja sebaik mungkin karena sadar bahwa pelayanan publik adalah amanah. Manfaat kedua, pengembangan kompetensi akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan administrasi perpajakan. Di tengah kompleksitas regulasi dan digitalisasi sistem, pegawai yang terus belajar akan lebih cermat, lebih teliti, dan lebih mampu untuk menghasilkan kinerja tinggi. Kompetensi bukan hanya sekedar tahu, tapi mampu untuk menerjemahkan pengetahuan menjadi hasil kerja yang berdampak bagi organisasi. Yang terakhir adalah manfaat ketiga, terbentuknya budaya belajar dan inovasi di lingkungan DJP. Ketika belajar akan menjadi kebiasaan bersama, organisasi tidak hanya bertahan menghadapi perubahan, tetapi justru menjadi adaptif dan inovatif. Setiap pegawai terdorong untuk mencari cara kerja yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih bermanfaat. Maka, kami dapat menyimpulkan bahwa pengembangan kompetensi bukanlah beban, melainkan investasi strategis. Investasi yang membentuk Smart ASN yang berintegritas, berkinerja tinggi, serta adaptif dan inovatif adalah inovasi yang akan mendukung transformasi DJP menuju institusi perpajakan yang modern dan percaya. Pengembangan kompetensi bukan hanya kebutuhan bagi individu, tetapi juga bagi organisasi untuk menghadapi tantangan yang semakin dinamis. DJP telah mendorong berbagai upaya pembelajaran agar setiap pegawai dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan ASN tidak hanya berfokus pada hasil kerja, tetapi juga pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Melalui pengembangan kompetensi yang konsisten, diharapkan terwujudnya Smart ASN yang kompeten, adaptif, dan siap memberikan kontribusi yang terbaik bagi organisasi dan masyarakat. Terima kasih.